Situasi kabut yang sangat tebal, saya melihat suasana yang cukup gelap saat ini ya. Kabut menunjukkan, mohon maaf, saya melihat di sini ada situasi yang akan berkabut kembali di negeri ini. Baik secara politik, ekonomi, dan ini masih relate dengan prediksi ramalan saya sebelumnya. Situasi saat ini berkabut, artinya negeri ini masih berkabut, warga Papat. Masih banyak ditutupi, diselimuti ya dengan kabut di negeri ini. Apa itu kabut di negeri ini? Suasana manipulatif, orang-orang bertangan kotor yang menutup semua kebenaran yang ada di negeri ini saat ini. Kemudian kita ketahui juga di sini alam ini mengisyaratkan pergerakan atau energi dari manusia atau umat manusia yang menghuninya. Dengan suasana yang berkabut ini setelah hujan yang cukup ekstrim barusan mengisyaratkan juga, mohon maaf, ke depan dalam pandangan mata batin saya saat ini akan terus terjadi ya, akan terus terjadi energi kegelapan, baik dari, mohon maaf, ekonomi. Kita belum ada saya melihat terjadi perubahan yang cukup signifikan, karena hari ini pun kita bisa melihat segala sesuatu masih dalam berbagai macam ya, dari PHK masih terus terjadi, kemudian harga-harga terus meningkat, BBM langka, harga beras naik, bahan pokok tetap terus naik. Ini bahkan sampai ke Desember saya melihat akan terus menanjak naik. Kemudian juga kondisi suhu politik di Indonesia saya melihat pun belum mereda. Ada berbagai macam intrik, dan saat ini pun saya melihat ya dari gambaran yang kemarin pernah saya ulas di awal Oktober, yaitu terjadi keracunan massal dari MBG ya, makan bergizi gratis yang diberikan kepada siswa dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK di seluruh Indonesia yang menelan korban lebih dari 5.000 orang siswa, bahkan ada yang meninggal dunia di Jawa Barat. Ini adalah suatu peristiwa yang bukan kebetulan. Bisa kita lihat di sini berkabut, itu yang saya sampaikan tadi. Indonesia ini penuh dengan kabut, termasuk ini tadi. Ini bukan suatu kebetulan ya, bukan suatu kebetulan ketika terjadi keracunan massal. Ini bukan suatu kebetulan. Sudah saya sampaikan bahwa ada satu sistem, ada di sini juga seperti sabotase yang saya lihat ya dalam MBG ini. Ini bukan suatu kebetulan, karena begini, jika ini suatu kebetulan, kenapa harus terjadi di beberapa daerah secara berbarengan, hampir berbarengan, dan kemudian menelan ribuan ya, peristiwa yang hampir berjalan dalam satu peristiwa. Kemudian ini terjadi di beberapa kota ya, dan ini masih terjadi hingga detik ini, hingga hari ini. Lalu di sini apa tindakan dari pemerintah sendiri terhadap keracunan massal dari MBG ini? Tidak ada transparansi ya dari pemerintah kepada masyarakat. Apa yang menjadi sebab masih disalahkan adalah kalangan bawah. Padahal di sini kalau kita ketahui, saya mengulas kembali di negara-negara luar, Cina dan sebagainya melakukan juga makan bergizi gratis. Namun ketika terjadi hal seperti ini, ada menelan korban, maka yang didahulukan untuk di reshuffle atau diganti adalah ketuanya. Namun saat ini Indonesia yang diganti atau yang disalahkan itu adalah para pekerja di kalangan bawah ya, mereka-mereka yang mungkin menyiapkan gitu ya, padahal ini kan kesalahan dari atas. Sistem ini kembali lagi seperti yang saya ulas sebelumnya adalah sistem yang keliru, yang harus dihentikan, kemudian harus dicek di laboratorium, kemudian dibenahi dulu baru dilanjutkan begitu ya. Jangan terus ini bergulir berjalan namun ini menelan korban. Apakah ini memang salah satu cara dari asing atau para kaum elit global yang ingin menguasai Indonesia? Karena hati-hati ketika generasi masa depan mulai dikasih dengan makanan-makanan yang tidak sehat, menimbulkan penyakit, otomatis 10-15 tahun ke atas ke depan, maka Indonesia tidak akan ada lagi orang-orang berkualitas. Artinya ketika penyakit sudah diberikan kepada generasi yang akan datang, Indonesia sudah dicaplok oleh asing mulai hari ini. Lalu satu hal yang saya lihat dari mata batin saya hari ini,
sebaiknya Indonesia tidak memerlukan ya tangan-tangan dari asing untuk investasi dalam bentuk apapun. Indonesia seharusnya mampu mengelola dengan sendiri dengan menjadi negara mandiri. Karena kenapa? Ketika asing turut campur di dalam segala sesuatu investasi atau ikut dalam pendanaan pengelolaan, otomatis ada kapasitas di sini yang diberikan kewenangan yang diberikan kepada asing. Ya, ketika anggaran ini kita dapat bantuan, contohnya waktu beberapa waktu yang lalu kita ketahui Bill Gates ya dalam dana donasi dari vaksin TBC ya Indonesia mendapat jumlah yang cukup fantastis begitu ya. Nah, ketika investasi ini diberikan kepada Indonesia, otomatis ada campur tangan di situ. Inilah yang berbahaya. Sebaiknya dilakukan oleh internal Indonesia. Indonesia ini memiliki kekayaan, kenapa tidak dikelola, kenapa tidak dibiayai, kenapa tidak diselenggarakan oleh bangsa sendiri sehingga sekuritas keamanan sangat terjamin. Inilah yang sebaiknya para pemimpin di negeri ini ya memiliki jiwa nasionalis yang cukup tinggi, cinta tanah air yang cukup tinggi, empati yang luar biasa sehingga benar-benar berpihak kepada rakyatnya. Baik, warga Papat, di sini saya melihat matahari mulai menuju terang ya. Ada keluar sedikit dari kegelapan, dari awan ya. Ini mengisyaratkan karena saya berbicara ini kan memberi pesan semesta saat ini ya, cahaya matahari mulai menerpa wajah saya saat ini. Ini menunjukkan tanda dari kegelapan, dari awan yang cukup tebal tadi ya, kabut yang cukup tebal, suhu yang sangat dingin, ini mulai ada kehangatan. Artinya apa yang saya sampaikan tadi ini sangat relate next ke depan. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa ini adalah era ya, semua segala sesuatu digodok, dibersihkan dari era kala bendu. Kemudian saya melihat di sini dari dampak gempa yang cukup besar di skala di atas 7 skala Richter akan mengakibatkan, mohon maaf sekali, semoga ini salah karena saya juga tidak menginginkan ada megatrust. Ya, megatrust inilah yang sudah terjadi dalam ramalan saya sebelumnya dan ini relate dengan ramalan Jayabaya, terjadi terbelahnya Pulau Jawa. Warga Papat, ini bukan menakut-nakuti, cuma saya merasakan ini getarannya semakin hari semakin besar dan ini berada di penghujung tahun 2025. Lalu di sini juga seperti kalau warga Papat ketahui beberapa waktu lalu dan akan terjadi hujan meteor. Ini menunjukkan bahwa krisis global sudah tidak dapat lagi dibendung saat ini. Terjadi perubahan iklim yang cukup signifikan. Terjadi hujan meteor, ini menunjukkan bahwa warga Papat perlu ketahui lapisan oksigen yang ada di bumi ini, di bumi kita ini sudah sangat menipis. Ini dampak dari bahwa perilaku manusia, umat manusia yang sangat tidak memperhatikan bagaimana menjaga kestabilan antara manusia dengan alam. Disinilah hukum alam ini akan terus bertindak. Ini yang menyebabkan terjadinya ya, jika suatu saat the end of the world gitu ya, berakhirnya kehidupan di muka bumi ini bukan disebabkan oleh semesta yang menciptakan, namun penghuninya lah, manusianya lah yang tidak bisa berselaras dengan alam. Manusia yang mulai menjadi rakus, manusia yang mulai merasa dirinya adalah Tuhan yang ingin menciptakan dunia baru. Demikian warga Papat, prediksi pesan semesta saya kali ini dari